Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang karakteristik anak SD dan pemahaman anak sebagai individu dan masalah. Mata kuliah bimbingan konseling di SD. Dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamain, SPSI MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Mila Maulidah, Siti Rahmatina, dan saya sendiri, Zaratun Aisyah, Nabila, dan David Akbar Nugroho. Ya, materi yang pertama adalah karakteristik anak sekolah dasar. Karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda yang mana ditunjukkan oleh seseorang. Karakter tersebut dapat dilihat dari beragam macam atribut di dalam tingkah laku seseorang. Dalam Lestari dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 2. Nah, artinya di sini adalah karakter adalah sifat, karakter gaya manusia yang ditunjukkan berbeda-beda dalam bertingkah laku. Karakter berasal dari pembentukan atau tempaan yang didapatkannya melalui lingkungan yang ada di sekitar. Karakteristik peserta didik sangat penting untuk diketahui oleh pendidik, karena ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pengajaran. Maksudnya adalah karena strategi pengajaran terdiri atas metode dan teknik atau prosedur yang menjamin siswa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, seorang guru jika ingin mengetahui karakteristik kemampuan awal dari peserta didik, kita dapat melakukan memberi tes atau pretest yang diberikan dapat berkaitan dengan materi ajar sesuai dengan panduan kurikulum. Selain itu, guru dapat melakukan wawancara, observasi, dan memberikan kuesioner kepada peserta didik. Teknik untuk mengidentifikasi karakteristik siswa adalah menggunakan kuesioner, interview, observasi, dan tes latar belakang siswa. Nah, guru sebagai pelaksana pembelajaran di sekolah dasar harus mengetahui karakteristik siswa. Nah, hal ini bertujuan agar guru dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Siswa SD merupakan siswa yang berada pada rentang umur 6-12 tahun. Pada umur ini, siswa SD memiliki pemahaman yang signifikan terhadap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Jurianti 2020 halaman 7-9 ada beberapa karakter siswa di sekolah dasar, yaitu pertama, perkembangan fisik siswa di sekolah dasar. Perkembangan fisik siswa sekolah dasar ini dipengaruhi oleh pertumbuhan biologi siswa yang meliputi pertumbuhan otot, tulang, dan otak. Nah, kedua ialah perkembangan kognitif siswa sekolah dasar. Pigit membagi 4 perkembangan siswa. Yang pertama ialah pada usia 0-2 tahun disebut masa sensorimotorik yang ditandai dengan adanya bawaan untuk mengeksplorasi dunia. Yang kedua ialah pada usia 2-7 tahun disebut masa praoperasional. Pada tahap ini anak menggunakan kata-kata untuk menggambarkan objek dan lebih bersifat simbiolis, namun tidak terjadi pemikiran yang operasional. Yang ketiga ialah pada umur 7-11 tahun disebut dengan masa operasional konkret. Pada tahap ini siswa belajar dari benda konkret dan berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Yang keempat ialah pada usia 12-15 tahun disebut juga dengan masa formal. Nah, pada tahap ini siswa sudah dapat berpikir secara abstrak, logis, dan mampu mengambil keputusan. Yang ketiga ialah perkembangan psikososial. Nah, pada masa masuk sekolah dasar, siswa berada pada masa awal estrositris melalui proses perkembangan keterampilan berpikir. Pada masa sekolah dasar, siswa sudah mulai mengalami konsep percaya diri dan rendah diri. Nah, pada masa ini, siswa sekolah dasar akan memberikan pembuktian bahwa mereka adalah dewasa yang dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, pada siswa kelas tinggi, daya konsentrasi siswa mulai meningkat. Siswa pada masa ini mampu mengerjakan tugas dan meluangkan waktu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Pada masa ini, siswa sekolah juga mampu untuk bekerja sama
belajar mandiri, berpikir dengan cara yang dapat diterima pada lingkungan. Nah, pada masa ini, siswa telah mampu untuk melakukan proses penilaian terhadap diri sendiri dan orang lain. Oleh sebab itu, maka dapat diambil garis besar kebutuhan siswa dasar ditinjau dari aspek perkembangannya. Yang pertama ialah siswa sekolah dasar senang bermain. Nah, guru harus mampu memfasilitasi pembelajaran yang terdapat pembelajaran siswa yang ada unsur bermainnya. Guru harus menyusun pembelajaran yang mengkombinasikan dengan permainan agar anak-anak lebih tertarik. Yang kedua ialah siswa sekolah dasar senang bergerak. Di sini guru mampu merancang pembelajaran yang membuat siswa bergerak atau berpindah tempat, tidak hanya duduk di kursi saja. Yang ketiga ialah siswa sekolah dasar senang bekerja dalam kelompok. Nah, di sini guru mampu menyusun pembelajaran yang dapat membuat siswa saling bekerja kelompok, tidak hanya mengerjakan secara individu saja. Yang keempat ialah siswa sekolah dasar senang melakukan peragaan langsung. Di sini guru dapat menciptakan pembelajaran yang menggunakan alat peragaan, penyelidikan, dan bahkan percobaan untuk anak siswa sendiri mencoba secara langsung. Yang terakhir ialah perkembangan moral. Nah, tahap-tahap perkembangan moral ini Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi dua, yaitu satu, yang pertama ialah moralitas heteronom pada usia 4-7 tahun, yaitu tahap ini di mana anak memahami keadilan dan peraturan sebagai sesuatu yang berada di luar kendali manusia, sehingga tidak dapat diubah atau bersifat tetap, sehingga dapat menilai dari suatu tindakan hanya melihat pada konsekuensinya saja. Misalnya anak itu dari peraturan-peraturan itu dia sudah memahami bahwa peraturan itu tuh salah, jadi anak-anak itu akan mendapatkan konsekuensi dari perlakuan yang salah itu. Yang kedua ialah moralitas otonomi. Usia 10 tahun ke atas, yaitu tahap di mana anak-anak sadar bahwa peraturan dibuat oleh manusia, sehingga dalam menilai suatu tindakan harus mempertimbangkan niat pelaku dan konsekuensinya. Anak usia SD antara 7-10 tahun pada masa transisi moralitas heteronom ke moralitas otonom, sehingga pada moralitas anak akan ditemukan kedua karakteristik perilaku pada kedua tahap tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pemahaman anak sebagai individu dan masalah. Pemahaman anak sebagai individu. Apa sih pemahaman anak sebagai individu atau pemahaman individu itu? Sebelum kita membantu orang lain dengan memberikan bimbingan dan konseling, menjadi penting jika kita memahami orang yang kita bantu dari berbagai banyak aspek dalam dirinya. Nah, upaya untuk mengenal individu inilah yang disebut sebagai pemahaman individu. Nah, jadi pemahaman individu itu adalah suatu cara untuk memahami, menilai, menaksir karakteristik, potensi, masalah atau gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Cara yang digunakan bisa melalui observasi, interview atau wawancara, skala penilaian, daftar cek atau teknik, dan beberapa jenis tes lainnya. Untuk apa sih pemahaman individu ini? Nah, pemahaman atau penilaian tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada pada diri individu tadi, atau untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi individu tadi. Karena memang pada dasarnya setiap individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lainnya, sehingga kita perlu memahami individu tersebut untuk membantu dia dalam penyelesaian masalahnya. Nah, lalu apa tujuan pemahaman individu ini? Nah, dalam bimbingan dan konseling, pemahaman individu ini diperlukan agar individu memperoleh bantuan yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya, agar apa yang diharapkannya dapat tercapai. Artinya, individu dapat mencapai penyesuaian diri dengan dirinya sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, pemahaman individu ini diperlukan juga dalam bimbingan konseling, karena memang pada bimbingan konseling itu sendiri kita tidak mungkin dapat memberikan pertolongan kepada seseorang sebelum kita kenal atau paham dengan orang tersebut.
Kemudian, salah satu hal yang penting dalam bimbingan konseling itu sendiri ialah memahami individu secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakang si individu tersebut. Lalu ada lagi tujuan pemahaman individu itu sendiri, yaitu kita jadi semakin mampu menerima keadaan individu atau siswa seperti apa adanya dan sekaligus keberadaan siswa itu, baik dari segi kelebihannya maupun dari segi kekurangannya. Kemudian kita juga semakin mampu memperlakukan siswa sebagaimana mestinya. Dalam arti lain, mampu memberikan bantuan seperti apa yang dikehendaki oleh siswa. Dan yang terakhir juga, kita jadi terhindar dari gangguan komunikasi sehingga mampu menciptakan relasi yang semakin baik dengan individu atau siswa tersebut. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Selanjutnya ada masalah tingkah laku positif dan tingkah laku negatif. Berbicara tentang kesulitan atau masalah, hal ini sering terjadi pada seorang siswa, di mana sebagai manusia yang dalam kegiatan belajar seringkali menemui kesulitan yang tidak sedikit. Kesulitan itu bisa berupa kesulitan dalam menangkap pelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru kelas tidak langsung menyalahkan muridnya. Ini bisa saja kesalahan gurunya dalam penyampaian materi yang begitu terbelit-belit atau begitu pelan atau bisa juga begitu biasa saja yang membuat para siswa merasa cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Yang berikutnya ada kesulitan dalam memilih sekolah lanjutan. Nah, di sini kita berperan sebagai guru kelas dan guru pembimbing bisa juga berperan sebagai konsultannya para siswa dalam memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan kemampuan siswa untuk menuju sekolah yang diinginkannya. Yang berikutnya ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan baru. Nah, ini bisa saja terjadi kepada siswa yang baru pindahan dari sekolah lain. Di sini kita sebagai guru kelas dan guru pembimbing langsung bisa saja menjadi temannya dalam sekolah itu untuk memotivasinya agar dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan barunya dengan cepat. Yang berikutnya ada kesulitan-kesulitan yang menyangkut kejiwaan yang sering dijumpai, misalnya cepat putus asa. Nah, ini terjadi kepada siswa yang lambat memahami dalam pembelajaran. Yang berikutnya ada merasa kecewa, pesimis dalam kehidupannya. Nah, pesimis ini selalu berpikiran buruk. Nah, di sini kita perlunya guru bimbing untuk memberikan motivasinya agar tidak selalu berpikiran buruk terhadap dirinya sendiri dan bisa menimbulkan semangat belajarnya untuk siswa itu. Yang berikutnya ada rendah diri dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus sebagai strategi pemecahan masalah anak. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu istilah studi kasus. Studi kasus ialah pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Dalam hal ini, untuk memahami rincian sebab dan akibat suatu kasus, maka dapat dilakukan dengan mencari kemungkinan penyebab dan akibatnya. Lebih tepatnya, langkah dalam membuat keputusan diagnosis. Nah, hal ini memungkinkan tepatnya langkah atau aspek prognosisnya, sehingga bantuan yang akan diberikan untuk mengatasi masalah akan tepat pula. Dan yang lebih penting adalah meminimalisir munculnya masalah atau tingkah laku negatif di masa yang akan datang. Nah, kita hendaknya juga perlu untuk mengetahui kondisi suatu kasus. Apakah kasus tersebut termasuk dalam kategori berat, ringan, sehat, sakit, normal, tidak normal, terlebih terhadap gejala yang tampak. Nah, kita sebagai guru pembimbing setidaknya
dalam memahami siswa memiliki pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, orang bermasalah mempunyai kemampuan intelektual yang normal, akan tetapi ia mengalami masalah atau gangguan pada emosionalnya. Kedua, orang bermasalah bukan melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan atau kriminal yang perlu mendapatkan sanksi hukum. Nah, melalui dua pemikiran di atas, maka pendekatan sanksi atau hukuman itu hendaknya dihindari dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, dalam menghadapi masalah anak, kita juga terdapat beberapa langkah untuk melakukannya. Yang pertama, masalah hendaknya dipahami secara menyeluruh, mendalam, objektif, mengenali gejala dengan menemukan sendiri gejala yang bermasalah, ataupun bisa juga dengan memperoleh informasi dari orang lain. Yang kedua, membuat deskripsi kasus, menilai perilaku yang bermasalah, dijabarkan dan dikembangkan untuk dipahami. Yang ketiga ialah mencari sumber penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan jenis bantuan yang memungkinkan. Dan yang keempat ialah pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi. Iya, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.